Teman-teman pernah nggak sih ngerasa di mana kita tuh kayaknya exhausted untuk pelayanan, atau seperti kayak kita burn out, kayaknya kita sudah lakukan konsel, ibadah, kita ikut penyembahan dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang kayaknya tuh di hati, kayak ada lubang yang selalu kita harus penuhi. Which is kalau kita nggak hidup dalam dosa, mungkin kita penuhi dengan pelayanan, penuhi dengan aktivitas rohani dan sebagainya. Tapi seperti kayak kita tuh kayak kayak addiction with that gitu loh. Tanpa, kalau kita nggak melakukan itu, kayaknya kita tuh mati. Seperti seakan-akan hidup ini tuh selalu berbicara tentang doing things for God. Padahal sebenarnya Tuhan mau tuh bukan doing things for Him, walaupun Dia suka. Tapi sebenarnya doing things with Him, being with Him, itu yang paling penting. Bukan sekedar kita melakukan buat Tuhan, tapi justru bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, kenapa itu kalau kita melakukan sesuatu buat Tuhan, itu bukan berarti kasih Tuhan tuh ada di dalam kita. Bukan berarti kita tuh melakukan sesuatu di dalam kasih, di dalam Tuhan. Karena itu semua berbicara tentang aktivitas untuk menunjukkan kasih kita sama Tuhan. Tapi yang kita harus pahami adalah bagaimana kita bisa berikan sesuatu yang kita nggak punya. How can we give something that we don't have? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan tanpa memiliki kasih Tuhan terlebih dahulu? Bagaimana kita berusaha mengasihi Tuhan tanpa menerima kasih Tuhan setiap hari? Itu kenapa kita sering kayak memiliki love deficit, sehingga kita dalam pelayanan kita jadi bertengkar, berantem, kita stres, kita sepertinya kekurangan sesuatu, kita perlu mengisi segala sesuatu di jiwa kita tuh dengan aktivitas. Nah itu kenapa teman-teman, aku suka banget tadi aku datang ke conference-nya Liv Hitland. Dia bilang pain itu always find something to satisfy. Kalau kita punya luka, kita punya lubang dalam jiwa kita, kita tuh selalu berusaha untuk bisa memenuhinya. Dan kita pikir waktu kita terima Tuhan, waduh, kita terima gemeter-gemeter Roh Kudus, kita menerima kasih Tuhan pada satu momen tuh KKR. Kita pikir kita punya luka udah disembuhin. No, itu baru permulaan. Itu namanya encounter with God. Tapi kita harus penuhi terus hari-hari kita dengan Tuhan. Kita harus bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Aku suka banget dia bilang, Efesus 3 ayat 19 dia bilang gini, may you experience the love of Christ. Dia bilang semoga kita dipenuhi atau mengalami kasih Kristus walaupun terlalu besar untuk dimengerti. Tetapi dia bilang kalau kita bisa mengalami kasih Tuhan, then you will be made complete. Waktu dalam proses kita mengalami kasih Tuhan setiap hari, dipenuhi dengan kasih Bapa kita di surga, kita akan dipenuhi, made complete. Kita akan disegarkan, dipuaskan. Karena kita dipuaskan bukan karena kita punya aktivitas. Kita dipuaskan hanya karena His affection, His pleasure, His voice to us. Waktu dia bilang, you are my beloved son. Maka kita harus punya cara pandang sama Tuhan itu yang benar. Because the God that we serve looks like Jesus. Nah pertanyaan sekarang, Tuhan yang kita sembah mirip kayak apa? Tuhan yang kurang identitas, Tuhan yang pemarah, Tuhan yang pelit, Tuhan yang kayak, oh come on worship me, I need to be worship. Walaupun Tuhan senang disembah, tapi yang Tuhan senang adalah bagaimana kita bisa get along, kita bisa being with Him sebagai Bapa dan anak. Kalau kita bisa mulai dari kasih Tuhan, makanya setiap aktivitas kita itu dimulai dari rest. We work from rest, not for rest. We work from pleasures, not for pleasures. We work from acceptance, not for acceptance. Maka teman-teman, kita harus keluar dari zona ini. Makanya kita harus punya hubungan sama Tuhan, intim setiap hari, driven by His presence, driven by His love, supaya kasih kita dipenuhi. Karena bagaimana kita melihat Tuhan, itu akan membuat kita mampu melihat sekeliling kita dengan cara pandangnya Tuhan. Aku suka tadi Liv bilang gini, who He is to you will become who He is through you. Jadi siapa Tuhan buat kita akan menjadi siapa Tuhan melalui kita. Kalau kita memandang Tuhan as an angry God, makanya yang keluar dari kita adalah angry God juga. Kalau yang keluar dari kita adalah intimidating God, makanya kita menjadi orang yang intimidating. Because who is God to you will become who is God through you. So aku hanya encourage bahwa, come on, stick with God, being with God. I really encourage you untuk live with God. Hidup dengan kasih-Nya. Okay, God bless you. Good night.